إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memanjangkan umur kita seberataan, melimpah ruahkan kesehatan kepada kita seberataan, sehingga di hari Ahad ini kembali kita duduk di majelis ta'lim yang kita cintai ini, yang harapan kita, tujuan kita, mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu yang kita adakan ini membawa kita kepada kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lawas banar libur majelis kita. Sekali mulai duduknya kita jarang-jarang. Mau kada mau sebagai warga, sebagai masyarakat, kita ini harus mentaati aturan-aturan para pengatur kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul, dan taati orang-orang yang memegang kepemerintahan atau para pemimpin, selama ketaatan kita pada para pemimpin tidak dalam kemaksiatan. Karena beritanya wayah ini virus kasana kamari, beritanya wayah ini Kabupaten Tabalong zona licak, berganti-ganti Habang, Coklat, Hiram, zona licak, sehingga para pengambil kebijakan apabila ada tempat ibadah yang menampung banyak jamaah, boleh-boleh aja kegiatan itu, tapi pakai aturan. Kita taati dan kada salahnya, bagus saja. Banyak sisi positifnya, biar bermaskeran, nang gigi pina kuning kada kelihatan, nang sasingot kada rapi, panjang pada bibir bawah, bibir atas tak tutup. Tapi sisi negatifnya bermasker nih, kadang kita rada pinandu. Ini bapaknya Isarlah lain, abahnya Rudi kah lain. Kadang
kada pinandu. Pada intinya pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah kita membolehkan sudah kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjamaah. Larangan untuk mengadakan kerumunan dicabut. Boleh ada kerumunan dengan syarat tadi menjalankan protokol kesehatan. Kita taati. Namun pian duduk nih pina sasa turunakan aja masker dulu. Enak pas guling pakai pula pada bapak. Behina kali kadang Tuhan. Terkadang wabah atau virus ini dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk kada tulak ke masjid, kada tulak ke langgar. Sedangkan pemerintah sudah membolehkan. Nah ini alasan-alasan yang dibuat-buat kadang. Namun sudah yang memegang kewenangan membolehkan, kada ada alasan lagi takutan. Ini kada ke masjid takutan corona. Sekali ke pasar bakajal-kajalan. Banyak ke masjid alasan takutan wabah. Keramput tuh itu permainan. Alhamdulillah dari. Namun dalam urusan dunia aja kita mau berhemat, urusan mencari nafkah aja kita mau berhemat, harusnya urusan akhirat lebih berhemat lagi, lebih diutamakan lagi. Apalagi kalau berbicara urusan majelis taklim, majelis ilmu agama, yang kita seberata tahu keutamaannya itu luar biasa. Duduk di majelis tuh. Di kitab yang kita pelajari ini, kitab Lubabul Hadid, kita pernah membaca Rasulullah bersabda, Sidin menyampaikan pada sahabat Sidin Abdullah bin Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, wahai sahabatku Ibnu Mas'ud, ujar Nabi, duduknya ikan selama 1 jam di majlis ilmu agama, kada mengikuti alat tulis, kada menulis apapun, bermodal talinga warak, duduk warak, ada membawa catatan, kada membawa pulpen, duduk warak ikan. Sejam di majelis ilmu duduk warak itu lebih baik bagimu dari membebaskan 1000 orang budak. Tergambarkanlah pian kayak apa membebaskan budak itu. Bahari itu masih ada perbudakan, ujar kita. Jual beli manusia itu bahari ada. Dan ini bukan di zaman Rasulullah aja, dari zaman Nabi-Nabi Bani Israel perbudakan itu sudah ada. Justru Islam yang menghapus sedikit demi sedikit dengan aturan-aturan hukum syariat. Yang melanggar ini wajib inya membebaskan budak contohnya. Sehingga zaman kita wah ini perbudakan tuh kada ada lagi. Ikam duduk selama sejam di majelis ilmu lebih baik bagi ikam dari memerdekakan 1000 ikung budak. 1000 berapa namanya tuh?
Empat ya. Nah. Kalau lawasan kada masuk sekolah mau buku jadi. Kalau lawasan libur. 1000 budak itu kayak apa gambarannya? Memerdekakan. Amun dicobai menghitung-hitung lawan duit, cara membebaskan budak tuh ditukari dulu. Setelah ditukari budak itu, hanya pian keluarkan lapak antahur fisabilillah, ikan bebas di jalan Allah. Hanya sah memerdekakan budak. Jadi hak milik kita dulu, hanya kita bebaskan. Amun seikung budak itu menukari biayanya, contoh aja 10 juta. 10 juta kali 1000 berapa? 10 juta itu berapa nolnya? Wah, pakai jari. 2 juta. 9 aja nolnya. Luput 7 nolnya 10 juta. Amun seikung budaknya biayanya memerdekakan 10 juta, menukari lawan majikannya 10 juta. Itu kira-kira aja udah bisa lebih. Tergantung budaknya, kualitasnya zaman bahari itu. Amun awaknya pina beutut-utut talarang. Amun budaknya awaknya kekar talarang, karena amun dibawa begawi lebih bisa membantu. Amun budaknya pina ompong tuha sudah mata kaur-kaur murah. Anggap rata-rata 10 juta budak bahari itu nilainya kali 1000. Berapa 10 juta kali 1000? Nolnya yang tadi 7 tambah 3 ulang. Berapa jadinya? Hah? Bingung gimana aja? Apa di dompet main 200.000 paling banyak. 10 M ya. Itu 1000 budak. Pahalanya ganda kalau kita coba hitung-hitungan. Orang yang memerdekakan seikung budak itu artinya orang yang mau mengeluarkan duit. Anggap tadi 10 juta hanya dimerdekakan seikung budak kali 1000. Orang yang mengeluarkan duit 10 M. Tahu nggak arti M itu? Pernah lah melihat langsung? Ulun jangan disuah. Menduit monopoli aja kan. Artinya pahala orang yang memerdekakan 1000 budak kayak orang yang bersedekah 10 M. Ini jangankan 10 M, bersedekah 10.000 jangan benar kadang kita. Gesan masjid, contoh gesan langgar. Amun pun mengeluarkan 10.000 nang beplester belambang, hanya kita keluar kadang. Mencari-cari, ya ini kada baik di dompet lah. Kada necis di dompet keluarahan. Duduk sejam di majelis ilmu, kada mengikuti pulpen, kada mengikuti alat tulis, bermodal talinga wara, pahalanya lebih gana dari memerdekakan 1000 orang budak. Artinya luar biasa benar ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang mau bermajlis. Makanya jangan heran orang yang tulaka majlis itu orang-orang pilihan aja hakikat. Banyak yang ada dapat hidayah kayak Tuhan Pian, banyak benar betuyuk. Bapak majlis itu di Mamai Habib kena. Ulun gak ada mamamayan penyarikannya. Sejam aja duduk di majelis ilmu pahalanya singganalan. Makanya setan kadang mau orang-orang tulang ke majelis. Kecuali orang yang memang dapat hidayah, kalah setan. Ada kawan juga. Kalau urusan dunia aja kita mau nekat keluar rumah kasana kamari kujuk-kujuk, virus kah, kadakah, ada peduli. Urusan agama kita takutan. Wah bisa virus kena tuh di majelis.
Tapi hari-hari ganti-ganti pasar yang kunjuk-kunjuk. Hari ini pasar keluar, hari esok pasar Abutai, esoknya lagi pasar Harway, esoknya lagi pasar Muarabiyah. Kamana pasar dikunjungnya, bahnya berjumatannya kadua nih, kan bahlul. Ada namanya itu ada. Nauzubillah. Melanjutkan kitab kita Lubabul Hadith. Pertemuan terakhir kita menyelesaikan bab Fadilatus Siwak. Pertemuan terakhir kita sudah membaca 10 riwayat hadis yang berkaitan tentang keutamaan siwak. Kita dalam pembukaan majelis kali ini luar biasa. Hadir lawan kita Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Muhdar sebelah dulu. Sidin ini salah seorang pengajar di pesantren Darul Quran di Harway, Kecamatan Harway. Dan insya Allah dalam beberapa bulan lagi akan melanjutkan insya Allah belajar ke Yaman, Hadramaut. Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Muhdar. Sini masih bujangan nih ibu-ibu. Informasi aja, informasi. Pertemuan terakhir kita menyelesaikan bab keutamaan siwak. Udah ngitih ini, benar ada dari kantong siwak saya ikut dua aja. Udah gitu tinggal di tas. Hari ini kita masuk bab yang hanya Al-Bab At-Tamin fi Fadilatil Adhan. Bab yang ke-8, keutamaan adzan. Keutamaan mengumandangkan adzan. Kita seberatan lakian khususnya rata-rata hafal lawan adzan. Ada yang ada hafal lah lawan adzan. Yang tampul-tampul pun disuruh bang adalah. Jangankan kita orang majlis lah, preman kadang hafal aja tuh bang. Preman tuh hafal adzan. Kenapa? Karena dari halus kita lakian khususnya dididik untuk bisa adzan, bisa bang. Tahu bahasa Tuhannya sama bang? Di Amerika sana bang. Adzan maksudnya. Adzan merupakan salah satu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang fungsi utamanya apa? Tanda masuknya waktu sholat. Itu adzan. Ada kalanya adzan juga disunahkan di tempat-tempat lain yang kada berkaitan lawan sholat. Contohnya apa? Musafir hendak melakukan perjalanan jauh, ada kesunahan diadzankan. Bayi hanya lahir disunahkan diadzankan. Tapi garis besarnya adzan itu sendiri syariat untuk tanda masuknya waktu sholat 5 waktu. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Artinya, man adzana lis-sholati, barang siapa yang mengumandangkan adzan, barang siapa yang mengumandangkan adzan untuk sholat, tulis ya,
muhtasiban, mengharap pahala dari Allah, mohon maaf, 7 sinin, selama 7 tahun dulu. Barang siapa yang mengumandangkan adzan untuk sholat selama 7 tahun, muhtasiban, mengharap pahala dari Allah, kataballahu lahu bara'atan minan nar. Niscaya Allah akan tetapkan kebebasan dari neraka baginya, bagi orang yang adzan 7 tahun ini. Hadis pertama kita jelaskan, barang siapa yang mengumandangkan adzan untuk sholat 5 waktu, artinya zuhur inya adzan, asar inya adzan, maghrib inya adzan, isya inya adzan, subuh inya adzan, terus selama 7 tahun inya adzan, dilanggarnya di masjid kan, mengharap pahala dari Allah. Ganjarannya apa? Allah akan tetapkan kebebasan dari neraka baginya, bebasnya dari neraka. Nyaman benar ini ganjarannya, tapi luncuk menggawinya 7 tahun. Bisa terwujud 7 tahun ini amun pian kaum masjid. Karena ganjarannya luar biasa, terbebas dari nerakanya Allah. Hadis yang kedua, man adzana fintai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Hadis kedua, barang siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, awas lagi, barang siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka wajiblah baginya sorga. Pasti orang tuh masuk sorga kayak itu. 12 tahun dari kada beuban sampai beuban. Nah ini hadis pertama dan kedua ini tadi bukan berarti amun kurang pada 7 tahun, kurang pada 12 tahun, kurang adzan rutin, bukan berarti kada dapat apa-apa. Dapat juga bagian-bagian tertentu keutamaannya. Amun 7 tahun dapat kebebasan dari neraka, setidaknya kalau setahun orang istiqomah adzan dapat keringanan siksa.
Gitu, nah, jangan dipahami harus 7 gitu. Ini rame kan nih di masjid berebut adzan. Jangan kedua karena adzan. Karena ada terkadang ulun lihat di pengajian setelah tuan guru menyampaikan keutamaan adzan, berebut di masjid belum masuk waktunya. Sungsung pada masjid yang lain, salah juga. Harus setelah masuk waktu. Hadits yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadits ketiga ini yang ulun sampaikan tadi, walau kurang 7 tahun dapat keutamaan. Apa arti hadits ketiga? Barang siapa yang mengumandangkan adzan di 5 sholat, 5 sholat inya adzan terus, duhurnya inya, asarnya inya, maghribnya inya, isyaknya inya, subuh inya juga. 5 seharian. Barang siapa yang mengumandangkan adzan sebanyak 5 sholat imanan, karena dorongan iman. Nah, ini penting, semata dorongan iman, wahtisaban, dan karena mengharap pahala dari Allah. Ini kuncinya. Imanan karena dorongan iman, wahtisaban karena mengharap pahala dari Allah. Inya adzan 5 waktu karena dorongan iman, karena mengharap pahala dari Allah, kada mengharap yang lain. Kalau panginya adzan hendak menunjukkan suaranya merdu, Allahu Akbar, oh paseh kurang baik jadi menantumu kan. Ini amalan hati ini masing-masing membaca. Apa tujuan dibalik kita adzan dimerdu-merdui? Mana kayak di Mekah bagusnya. Siapa itu? Oh, si Isar. Contoh ini contoh. Orang mana ini? Orang mana mungkin? Bujang promosi, bujang menantu itu kan. Ini bahaya nang inilah godaan-godaan nang terbesit lalu diyakini kada sekedar lintasan. Ini adzan yang di sini hadis ketiga, 5 waktu inya adzan karena dorongan iman, mengharap pahala, kada ada niat lain. Apa yang inya dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Nah, ini kalau begini buah yang muda-muda nih, darah-darahnya. Ayo hari Senin Senayan siapa nak adzan sampai subuh inya aja adzan. Hari Selasa siapa pulang. Setidaknya sekali seumur hidup pernah mengamalkan ini. Kemana suara pindah kawar-kawar jangan. Suara pindah parau kada baik, paksanya memaksakan diri adzan. Kada jadi orang di masjid. Jangan juga setelah adzan keluar masjid, adzannya warak, sembahyang ada. Dan ini lakian lah, lain ginian, timbul ada acil-acil di masjid adzan. Ada aturannya dalam fikih, siapa yang disunahkan adzan, kemudian kayak apa caranya, apa gerakan-gerakan yang disunahkan, itu ada aturannya dalam fikih. Lain babnya kalau kita belajar itu masalah fikih adzan. Harusnya yang biasa terlibat dalam urusan di masjid belajar itu, petugas-petugas masjid. Hadits yang keempat, nah ini penting.
Qala sallallahu alaihi wasallam, thalathatun ya'simuhumullahu ta'ala min adabil qabri. Asy-syahid wal muadzin wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah. Ini penting dicatat, siapkan catatan, penjelasannya bagus sebenarnya di dalam kitab yang kita baca dengan syarahnya. Artinya tuh, hadis yang keempat, Nabi bersabda, thalathatun, ada 3 golongan orang. Ada 3 golongan orang yang Allah jaga mereka, yang Allah jaga mereka dari siksa kubur. Ada 3 golongan orang yang Allah jaga mereka dari siksa kubur. Yang pertama, asy-syahid, orang yang mati syahid. Kena dijelaskan itu. Catat, orang yang mati syahid pertama. Yang kedua, al-muadzinu, orang yang ketujuh mengumandangkan azan. Dari wazan fa'ala maknanya katrah. Jadi orang yang ketujuh mengumandangkan azan. Ada sekali 2 aja, tapi memang ketujuh azannya. Ketujuh dan azannya sesuai syariat. Ada salah tuh. Sunnah-sunnahnya dijaga dan lain-lain. Golongan ketiga, al-mutawaffa, orang yang wafat, orang yang meninggal yaumal jumu'ati, di siang Jumat, wa lailatal jumu'ati, dan di malam Jumat. Ada 3 golongan orang yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Artinya 3 golongan ini kada dapat siksa kubur sebagaimana yang didapat orang-orang lain selain yang 3. Yang pertama, orang mati syahid. Dijelaskan. Ini dicatat. Syahid itu terbagi 3. Orang mati syahid terbagi 3 dalam fikih. Ada di kitab, ada di kitab yang lain, Takbiratus Sadidah dan yang lain. Orang mati syahid terbagi 3. Yang pertama, syahid di dunia dan akhirat. Syahid di dunia dan di akhirat. Catat itu. Yang kedua, syahid di dunia, tidak di akhirat. Syahid di dunia wara, di akhirat kada. Ini yang kedua. Yang ketiga, syahid di akhirat, di dunia ada. Jangan tahu-tahu mencatatnya.
Syahid di akhirat, di dunia ada. Yang ketiga. Nah ini hanya dijelaskan 3 orang syahid. Syahid di dunia dan di akhirat. Yang pertama, orang yang meninggal dunia di medan perang saat melawan orang-orang kafir harbi. Orang yang mati di medan perang melawan orang kafir yang memang memerangi orang Islam. Niatnya memang untuk mengangkat agama Allah. Meninggalnya syahid di dunia, syahid di akhirat. Kayak apa maksud syahid di dunia? Inya saat meninggal awaknya berdarah-darah, bajunya hibak lawan darahnya, kena pedang nyenganya, kada dibersihi, kada dimandii sisa darah itu, dimakamkan dengan keadaan itu. Akan bersaksi darah itu di akhirat. Lain kalau orang mati biasa. Orang mati biasa wajib dibersihi dari rigat, dari najis, dimandii, dikafani, disembayangi. Lain orang mati karena corona ulang. Nggak usah dibahas, di nok dah. Corona hari-hari. Orang syahid dunia akhirat tadi, di dunia cara mengkremasinya beda dengan umum orang. Darahnya tetap dimakamkan dengan hal yang itu juga. Itu dibahas dalam fikih. Yang kedua tadi, syahid di dunia, di akhirat kada. Kayak apa? Inya berperang melawan orang kafir juga, kafir harbi yang memang memerangi orang Islam, perang, meninggal di medan perang, tapi niatnya salah. Niatnya aku nih jogo contohnya. Parang game kiri kanan, sebuting mandau, sebuting pedang. Jadi niatnya bukan semata untuk menegakkan agama Islam, tapi mentes kajian. Tempat juga beranian kan banyak gitu ada. Umpat-umpatan, wah, apabila lagi aku mau menimpas orang yang kadang masuk kategori haram. Lalu hendak menampakkan kehebatan diri, mentes kuntalan. Soalnya ini bulu halaban diambil dari ampah. Nah untuk kita balik. Ada lagi namanya itu kalau buangin sama rigat-rigat. Soalnya ini lain lain ambilan yang dari kampung, tapi yang dari kalteng bulunya. Bulu variabel. Jadi intinya, niatnya salah. Kadang untuk penegakan Islam, menampakkan kekuatan kah, atau niatnya lain lah, atau niatnya umpat-umpatan wara, umpat kambing tumpur, atau niatnya kada jujur. Kadang untuk meninggikan agama Islam, mati di medan perang, dibunuh orang kafir, di dunia ini syahid. Artinya prosesi kremasi mayatnya kayak orang syahid. Di akhirat urusannya lawan Allah, tapi kalau niat salah di akhirat kada orang syahid. Kada dikumpulkan syuhada kan di akhirat. Yang ketiga, nah ini bisa terjadi pada kita. Ada kemungkinan besar bisa kita dapat ini. Syahid di akhirat, di dunia ada. Apa gambarannya? Nah, nih dengarkan. Di dalam syarah disebut termasuk, catat nih, syahid di akhirat, di dunia ada. Belum beri gambar loh. Syahid di akhirat, di dunia ada. Maksud di dunia kada syahid, mayatnya, nah kayak mayat yang lain diperlakukan, wajib dimandii, dikafani, disembahyangi, kayak mayat umum, meninggal garing dan sebagainya, sama. Tapi di akhirat orang ini digolongkan orang mati syahid, termasuk karena dalam kubur ini kada dapat siksa. Sebagaimana hadis kita yang keempat ini, 3 golongan yang Allah jaga dari siksa kubur: orang mati syahid, orang yang adzan ketujuh adzan,
Yang ketiga, mati hari Jumat atau malam Jumat. Siapa syahid di akhirat? Contoh-contohnya, yang pertama, man qutila dzulman. Orang yang dibunuh secara zalim. Ini syahid di akhirat. Dibunuh orang. Ini dibunuh orang. Ada masalah lawan orang, kenapa dibunuh orang ya? Nah, orang ini dikategorikan syahid di akhirat. Ini kalau menginginkan dibunuh orang, tapi didolimi orang, dibunuh orang sengaja, perampok, contohnya membunuh dan sebagainya. Di akhiratnya syahid, dikubur nyaman. Jangan terlalu ditangisi keluarga mayat, nyaman itu. Lain kalau dibunuh orang tadi, inya minta bunuh aku. Boleh. Ini ada diinginkan, tiba-tiba dibunuh orang, dirampok dan sebagainya. Bunuh aku, dia minta bunuh orang lain lagi kisah. Bunuh aku dengan cintamu, juga. Lebay anak plastik. Dibunuh orang secara zalim, syahid di akhirat. Di dunia tetap dikafani, dimandii kayak normal mayat yang lain, tapi di akhirat dia syahid. Siapa lagi contohnya? Man mata bi gharaqin. Barang siapa yang meninggal karena lamas tenggelam. Mati lamas, syahid di akhirat. Asal jangan disengaja. Ujar Habib, orang mati lamas itu syahid di akhirat. Lalu beti lambung di jembatan Tuhan. Menyalam mati, bunuh diri gitu. Ini kan disengaja, lagi mandi, lagi apa, atau orang tinggal menyelamatkan pas menyelamat mati. Ada itu syahid di akhirat. Intinya kalau ada keinginan memang hendak bunuh diri, kalau ada tinggal apa ya? Syahid di akhirat. Di dunia sama mayatnya dimandi, dikafani dengan lain. Di akhirat, di barzakh dan di akhirat kelak syuhada. Siapa lagi contoh syahid di akhirat? Man mata bihadmin aw hariqin. Orang yang mati tertimpa bangunan atau mati ditiban sesuatu yang berat, atau ditiban lah, diguguri oleh sesuatu. Lagi menata halaman, durian gugur plak kepala. Makanya itu pecah, meninggal. Jangan dihantar ya, istilah di bawah durian tuh. Di kop pecah lah. Orang mati ditiban bangunan atau ditimpa oleh bangunan atau oleh benda yang berat, meninggal, syahid di akhirat. Intinya tadi karena kesengajaan. Lagi berjalan di jalanan, pohon parah apa? Syahid. Atau harid, orang mati tewas karena kebakaran. Terkurung di kamar, kebakaran, mati gosong. Bukan hanya rumah lah, di mobil, bis contohnya, tabrakan, bang, terbakar, mati dalam bis, syahid di akhirat. Siapa lagi syahid di akhirat? Man mata ghariban. Orang yang mati terasingkan. Kayak apa mati terasingkan? Yang kepada para tasasa. Kada tahu jalan bulik, kucuk. Kada dapat sampai kelaparan berminggu-minggu di tengah hutan mati. Mati syahid di akhirat. Di dunia tetap proses tadi jalan. Di akhirat syahid. Dalam pengasingan tersesat. Contohnya.
Tapi yang buan-buannya rata-rata pindah dulu para. Berarti yang bilang kaki wa sampai ke kampung. Ada dalam pernah tersasar di hutan sini lah, dia menurut. Ada bakar. Tapi ini contoh. Seandainya ada syahid di akhirat. Siapa lagi yang syahid di akhirat? Man mata fi talabil ilmi walau ala firashihi. Orang yang mati wafat dalam keadaan menuntut ilmu, walaupun matinya di atas kasur, di ranjangnya. Contoh di pesantren, santri nya dalam hal menuntut ilmu masih belajar masih. Duduk di masjid belajar lawan ustadznya, waktu istirahat boleh berabah pas meninggal sampai umurnya. Syahid di akhirat orang itu. Dan yang kayak itu yang dicari santri kebanyakan. Nyamannya di akhirat. Bukan hanya santri aja lah, pian-pian pun bisa. Pian sekarang dalam keadaan menuntut ilmu di majelis ini, lagi mencatat meninggal. Coba bang saya kumpul. Dalam keadaan menuntut ilmu agama meninggal dunia, syahid di akhirat. Husnul khatimah, nyaman meninggal dalam keadaan bahagia. Yub'atul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang itu hari kiamat dibangkitkan sesuai keadaan saat ia meninggal dunia. Amun ia meninggal dunia keadaan yang baik saat menuntut ilmu, dibangkitkan dalam keadaan mulia itu juga. Amun ia meninggal dunia dalam keadaan yang kada baik, lagi menjablay, meninggal, disuruh menjablay kopi pahit sebenarnya beracun. Enggak apa, kayak itu juga dibangkitkan lagi muarung. Nauzubillah min dzalik. Siapa lagi contohnya orang yang syahid di akhirat? Man mata mabtunan. Orang yang meninggal karena sakit parut. Ada yang kayak itu balik sakit kayak mengikut parut. Wah, ikut meninggal. Mata mabtunan, syahid di akhiratnya. Entah karena ada benturan ke parutnya, ada bakal lagi terpukul parut sakit tiba-tiba berapa hari meninggal. Karena bagian vitalnya. Siapa lagi contoh orang meninggal syahid di akhirat? Man mata bita'un wala fi ghairi zamanihi aw bi ghairihi fi zamanihi aw ba'dahu haitsu kana sabiran muhtasiban. Orang yang meninggal karena wabah, apabila saat inya kena wabah tadi inya sabar dan mengharap pahala saat masih digerogoti wabah itu sampai meninggal. Karena virus lepra, corona, asal bujur lah. Ini jangan sedikit-sedikit corona, sangka di corona. Mau kita bisul tes rapid, wah reaktif corona, bisul. Jangan juga. Tapi yang bujur-bujur kena wabah, setelah itunya sabar menghadapi wabah, sabar, kada gelisah, mengharap pahala, yakin ini Allah yang melimpahkan. Kada mungkin kalau Allah kada berkehendak aku mana. Karena inya sabar, kada gelisah, meninggal, ini syahid di akhirat. Sabar kan? Ingat sabar kuncinya. Jangan setelah kena wah update status bunga benar kenapa virus kena aku. Udah menggerutu gitu. Siapa lagi yang syahid di akhirat? Nah, didengarkan. Man mata ishqan bi syartil kaffi 'anil maharim hatta 'anil nadar bihaitsu law ikhtala bi mahbubihi lam yatajawazish syar'a wa bi syarti al-kitman hatta 'an ma'syukihi. Wah. Orang yang syahid selanjutnya di akhirat, orang yang mati
karena memendam rasa rindu. So sweet. Bujuran ini di kitab ada. Orang mati karena isyik. Apa isyik itu? Cinta yang sudah akut. Ingat, cinta lawan seorang perempuan. Pokoknya tahi manis dimakan. Tahi ngerasa coklat sudah. Ada level itu tuh ada. Istilah zaman now tuh bucin. Budak cinta. Ada, dan ini dalam syariat ada. Orang yang meninggal karena isyik, karena inya cinta lawan binian, tapi apalah daya binian tadi sudah bertajam serobong berdulu lawan orang lain. Akhirnya dia memendam rasa cintanya, kemudian galau, kada karuan makan lagi, kada pinandu lagi lawan manusia, galau, meninggal. Terbakar rasa cinta dan rindu, syahid di akhirat. Tapi yang ada ini keramput, panggil marah. Aku tersiksa dengan cintamu, keramput. Membahari itu ada Laila Majnun. Wah, itu luar biasa. Perasaan Laila Majnun, itu Majnun saking cintanya lawan Laila, melihat dinding rumah Laila aja gugup. Dinding rumah marah. Melihat, wah, gugup, berdebar-debar. Cinta semerbak keluar dalam hati melihat dinding orang. Ibarat pada kita melihat tali dadayan rumah si Ratna hari biniannya berdebar-debar karena saya cintanya lawan biniannya ini. Bukan kata-kata gombal aja. Wah, ini kata-kata wara cinta tuh, keramput wara banyak. Aku cinta padamu, engkau bagaikan bulan dan aku adalah bintangnya. Apa orang bahari itu kalau sudah cinta bujur-bujurnya cinta, rela berkorban dan sebagainya. Kalau ada orang meninggal dunia karena isyik, cinta yang akut terhadap orang yang dicintainya, tapi syaratnya kecintaannya tadi tidak kemudian membuat dia melakukan yang haram. Jangan kemudian karena rasa cinta luar biasa, biniannya sudah bertajak serobong lawan laki yang lain, diculik. Atau orang lagi bertatainya datang, diculiknya biniannya. Harusnya aku yang di sana. Rame kan di sana. Di TikTok mau. Kada sampai yang menggawin yang haram, cintanya dipendam aja. Bahkan dari ulama lain syaratnya cintanya dipendam, kada diutarakan, kada ada tahu. Ini aja seorang anak tahu. Meninggal dalam keadaan itu syahid di akhirat. Luar biasa. Artinya agama kita, agama Islam menghargai perasaan, menghargai perasaan. Terbakar api rindu, api cinta yang kadang tertuntaskan, inya tahan, berpengaruh kepada kejiwaannya, berpengaruh kepada nafsu makannya, meninggal garing gara-gara memendam cinta, syahid di akhirat. Alhamdulillah. Siapa lagi contoh syahid di akhirat? Al-mar'atul lati matat talqan walau min zina idza lam tatasabbab fi isqatil walad. Syahid di akhirat yang lain, perempuan yang meninggal dunia karena melahirkan atau keguguran. Syahid di akhirat ini. Binian pas melahirkan, proses bukaan yang sakit kayak apa caranya, kemudian meninggal di Jakarta. Syahid di akhirat. Atau kalau pas melahirkan keguguran, syahid di akhirat, namun yang meninggal.
Dengan syarat kegugurannya tadi bukan inya sebabnya seorang, bukan inya yang berkehendak menggugurkan. Kalau inya yang berkehendak menggugurkan pas meninggal, kada syahid di akhirat, malah dosanya. Siapa lagi selanjutnya contoh orang mati syahid di akhirat? Man mata fuj'atan. Orang yang meninggal dunia tiba-tiba karena disangka meninggal. Siangnya remi mengopi lawan kita, berpandiran, ngobrol, sigar bugar. Maghrib meninggal. Fuj'ah. Ini syahid di akhirat. Nah, kira-kira paham tadi? Syahid terbagi tiga ya ulama. Syahid dunia dan akhirat, orang mati di medan perang dan tujuannya menegakkan agama Allah. Syahid di dunia karena di akhirat. Yang kedua, orang yang mati di medan perang melawan orang kafir tapi niatnya salah. Yang ketiga yang banyak tadi, syahid di akhirat, di dunia ada. Siapa saja dari orang yang meninggal lamas, orang yang meninggal kebakaran, tertimpa bangunan, atau mati terasingkan, mati saat menuntut ilmu, mati sakit parut, mati kena wabah, mati dibakar rasa rindu, atau lagi mati karena melahirkan, atau mati mendadak dan yang lain. Itu syahid di akhirat. Berguling ke hadits yang keempat, ada tiga golongan ujar Nabi yang Allah jaga dari siksa kubur. Yang pertama syahid. Siapa syahid di sini? Dua aja. Syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Adapun syahid di dunia di akhirat kada itu kada dapatnya. Kada lepas dari siksa kubur ini. Karena kuburan bagian dari akhirat. Barzakh. Yang kedua al-muadzin, orang yang ketujuh azan itu syahid karena ada akhirat. Banyak terbuktikan kaum masjid muadzin meninggal dunia dikubur satu tempat, terjadi pemugaran, langgar hendak diganali, masjidnya hendak diganali, dibongkar makam tadi untuk dipindah, utuh mayatnya masih. Pengurihin pulang. Kapannya baik bersih pada puluhan tahun, banyak kejadian tuh. Ternyata diteliti, ditakuni orang bahari yang sejaman. Si dini apa goyang bahari? Ketujuh adzan di masjid. Atau guru ngaji kadang. Allah kekalkan jasadnya. Allah olah skenario pemugaran masjid dan sebagainya sehingga kembali ke alam, kembali ke permukaan jasadnya. Dilihat oleh orang banyak pembuktian dari Allah. Orang itu terjaga dari siksa kubur. Banyak kejadian itu. Orang yang ketujuh adzan di masjid sekali dibongkar kuburannya karena ada hajat dibongkarnya. Jangan hendak memeriksa orang, ada tujuan. Kenapa bongkar kubur ikan, bongkar kuitan? Memeriksa sini selamat kalau di kubur. Belum. Di dalam fikih ada aturan, boleh namsyul mayyit, boleh membuka kuburan dengan aturan-aturan, alasan-alasan yang diterima. Kalau ada alasan haram. Termasuk kalau ada harta tertinggal, tergugur di situ, kada ingat diambil, boleh dibongkar. Jika ada alasan kenapa dibongkar kuburan kuitan, perlu nak melihat sini selamat kada? Ini bahlul, boleh. Orang yang ketujuh adzan dan yang terakhir selamat dari siksa kubur. Orang yang meninggal dunia hari Jumat. Apabila masuk hari Jumat itu, dengarkan, maghrib, saat maghrib hari Kamis berakhir. Setelah masuk waktu maghrib itu masuk malam Jumat dah. Sampai fajar itu malam Jumat masih. Setelah fajar sampai maghrib berikutnya itu siang Jumat namanya. 24 jam jadi. Ada yang meninggal di siang atau malam Jumat itu, orang tersebut dapat keutamaan dan ia selamat dari siksa kubur. Kalau meninggalnya wajar, kalau bunuh diri ya. Sengaja aku harus mati Jumat, gantung diri hari Jumat. Ada kayak itu.
Itu semua pemberian Allah hakikatnya. Orang yang diwafatkan hari Jumat atau malam Jumat itu pemberian dari Allah dan bukti orangnya orang baik. Kalau matinya wajar. Dan kadang awal dipaksa-paksa, garing sudah berbulan-bulan orang mati dah. Pada Jumat dia mati dah. Jadi pas hari Jumat beristilah menahan napas, mati bunuh diri. Jatuhnya qatlun nafsi, bunuh diri. Ada kalau dikandang gitu. Nah ini berkaitan dengan siksa kubur tadi. Ada riwayat lain, kiat-kiat agar kita diselamat dari siksa kubur apa? Banyaki baca surah Tabarak atau Al-Muluk. Suratul Tabarak hiyal mani'atu min adabil qabri dalam riwayat hadis. Surah Tabarak atau surah Al-Muluk, orang kampung Al-Muluk ada surah Tabarak itu. Juz berapa? 29. Itu ujar Nabi, mani'ah itu bisa menjadi sebab terhalanginya seseorang dari siksa kubur. Makanya orang-orang tua bahar itu bah maghrib baca Tabarak, bah maghrib baca Tabarak, karena ada nasnya. Bisa menjadi sebab kita lepas dari siksa kubur. Nang tua-tua, nang umur banyak baca Tabarak. Anak juga. Ini hadis yang keempat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya hari Ahad. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat dasar kita saudara taat, dan mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah bisa duduk di majelis ilmu, mendapatkan selalu siraman-siraman rohani sehingga menjadi person-person yang baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah Ahad akan datang jam 2 siang. Kita tutup sebelum kita baca doa. Bagi yang hendak salat asar berjamaah silahkan, yang hendak bulik langsung silahkan, karena asar kurang lebih 20 menit atau 15 menit aja. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri unta wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhirna atqiya ulama, nahma bil khairi wa nufa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syur wa akhir rabbi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taksha mustafa man ilal haqqi da'ana wal waba bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kirami syuraba wa ala as-sahbil masabihil ghurar. Allahumma ahdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.